Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Wesley, NIM 1912027, berasal dari kelas AK-A1, yang akan membahas mengenai akuntansi sektor publik. Adapun 3 materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, analisis investasi publik. Sistem pengendalian sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun faktor-faktor yang meliputi sistem pengendalian manajemen sektor publik yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, motivasi, yang keenam, pengendalian, dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Tipe-tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Dan yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada, akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya diukur dalam bentuk fisik dan tidak dalam nilai rupiahnya. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan DPU. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang nilai prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dan output dalam satuan moneter. Kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya, BUMD, BUMN, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Dan yang terakhir, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya, Departemen Riset dan Pengembangan. Proses pengendalian sektor publik. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, bahkan 20 tahun.
Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Yang kedua, perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan menentukan jumlah alokasi sumber dana yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Yang ketiga, penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan, karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Dan yang keempat, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja atau penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem reward dan punishment harus didukung oleh manajemen kompensasi yang memadai. Teknik akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi sektor publik merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Teknik akuntansi keuangan publik. Ada beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Yang kedua adalah akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Dalam tahap awal pengembangan akuntansi dana, pengertian dana dimaknai sebagai dana kas. Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci secara terpisah. Beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambilkan dari laci lainnya. Namun saat ini, dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber dana non-kas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Yang keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menghancurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.
Dengan khas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Dan yang terakhir, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah menentukan cost of service dan charging of service, yaitu untuk mengetahui penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Analisis investasi publik. Program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Penentuan kebutuhan investasi publik. Ada beberapa faktor yang menggolongkan asal-usul investasi. Yang pertama, investasi penggantian, yaitu mengganti suatu aktiva yang sudah aus atau usang dengan aktiva yang baru. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas, yaitu penggantian mesin yang lama dengan mesin baru yang mempunyai kapasitas lebih besar. Yang ketiga, investasi baru, seperti kita menginvestasi emas, properti, dan sebagainya. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi, harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak, dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Dan yang ketiga, aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan finansial mempertimbangkan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Dan yang terakhir, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Yang kedua, tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Dan yang ketiga, resiko dan ketidakpastian.
Risiko dan ketidakpastian. Reward rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak berkonsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara, yang jika sudah parah dapat mengarah pada kategori default country. Dan yang keempat, capital rationing. Merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang dilaksanakan. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya yang ditimbulkan dari investasi publik yang dilakukan. Pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat banyak kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentu penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Dapat menggunakan analisis moneter yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik.